لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya untuk menyempurnakan nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya duduknya kita di dalam masjid ini bernilai ibadah. Ibadahnya ibadah ganda, ya ta'lim, ya i'tikaf. Jadi yang belum niat i'tikaf di dalam masjid untuk mendapatkan pahala sunnah i'tikaf. Jadi kalau urusan pahala kudu rakus. Kalau urusan pahala harus rakus. Di mana ada kesempatan untuk mendapatkan pahala, jangan dientar-entar. Kalau urusan pahala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Jadi bersegera, jangan santai. Kalau urusan pahala, urusan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ganjaran i'tikaf itu luar biasa. Ringan pekerjaannya, cuma tok duduk di dalam masjid sambil nyender lagi, sudah gitu sambil minum lagi, ruangannya ber-AC lagi, dapat pahala. Gimana gak untung? Dulu sahabat i'tikaf di masjid itu namanya doang masjid, bangunannya mah blok atas, nggak ada atap, samping kanan kiri depan belakang, cuma sekedar tembok-tembokan. Dulu, zaman dulu kepanasan, hujan jarang, panasnya minta ampun ya. Apalagi kalau hari Jumat datang i'tikaf sambil nunggu datang waktu Jumat, kita bayangkan kalau masjid Al-Ikhwan hari Jumat kita datang lebih awal, datang ambil di shop yang pertama, masjidnya tertutup rapat, AC-nya gede, mau sejam 2 jam juga di dalam masjid antang gitu. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manusia ada orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutnya dengan istilah radhiyallahu anhu wa radu'an. Ada yang disebut Nabi dan Rasul, yaitu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah ada catatannya bahwa ketika orang ini terlahir ke alam dunia, kelak nanti akan saya jadikan sebagai utusan. Itu yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Mereka ini, para Nabi dan Rasul ini, sejak saat itu juga mereka sudah diberi gelar Al-Ma'sum. Artinya orang yang terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari perbuatan tercela di mata Allah. Artinya ketika mau melakukan kesalahan atau ketika dalam tanda petik melakukan kesalahan, saat itu juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan kedua, setelah para nabi dan rasul,
yaitu para pecinta-pecintanya yang rela mengorbankan jiwa dan raganya semata-mata untuk Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang disebut dengan sahabat, orang-orang dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung mereka karena mereka hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, dan mereka selalu membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik saat Rasul berada di tempat ataupun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan. Mereka yang tahu persis bagaimana tindak tanduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berucap, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan keluarganya. Mereka betul-betul merekam apa-apa yang mereka lihat dari sosok utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepeninggalnya utusan Allah, sepeninggalnya Nabi, mereka lah orang-orang yang mampu menjaga apa-apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka bukan Nabi, mereka juga bukan Rasul. Sebab kenabian yang namanya gelar kenabian atau gelar kerasulan tidak bisa diwariskan. Itu makanya hikmah kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali punya anak laki-laki selalu meninggal. Nggak ada yang panjang umurnya. Yang panjang umurnya dan sekian banyak anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya Fatimah, perempuan. Sebab bisa jadi kalau ada anak laki-laki Nabi yang hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, nanti dikira bahwa ini adalah pewaris daripada kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad adalah merupakan penutupnya para nabi dan rasul. Jadi ini hikmahnya. Karena Nabi juga sama punya anak laki, punya anak laki banyak, cuman meninggal. Jadi tidak ada yang panjang umurnya, cuma Sayyidah Fatimah saja yang panjang umurnya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang memiliki kemuliaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala selain Nabi dan Rasul, mereka itu biasa disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, atau istilah zamannya auliya, para wali. Cuman yang namanya wali itu tidak selalu identik. Jangan misalnya dengar kata wali itu wali songo, tidak selalu. Wali songo itu bagian daripada wali. Bukan berarti wali itu hanya wali songo. Bisa jadi di Basra Ikhwan juga ada wali, cuma nggak ketahuan aja. Bisa jadi. Kalau ada di antara bapak-bapak yang wali, pasti tahu siapa yang wali di antara yang ada di sini. Sebab tidak ada yang tahu wali kecuali wali. La ya'riful wali illa wali. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Siapa itu wali? Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan wali, tapi setidaknya kita ingin menempuh jalan yang ditempuh oleh para wali, orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen nggak? Kita nggak wali, tapi kita pengen jalan yang kita tempuh itu adalah jalannya para wali. Kita mau orang biasa-biasa saja, nggak nyampe kita. Walaupun tadi mungkin ada salah seorang
orang di antara bapak-bapak. Karena kadang-kadang wali itu nggak ketahuan, ya, diam-diam, tampaknya biasa-biasa aja, kemudian belakangan, ya, rupanya ternyata dia wali. Bahkan ada ekstrim lagi. Ada pernah ada salah seorang perhatiin ada bapak-bapak tua, ya, ke masjidnya jarang, bahkan boleh dibilang hampir nggak pernah ke masjid. Ya. Suatu ketika ditegur sama anak muda, kalau udah azan Jumat, ya, udah mau masuk waktu Jumat, masih di depan rumahnya, di kebun, di halaman rumahnya. Ditegur, ini bapak udah tua, bukannya ingin mati ke masjid sholat malam, santai-santai di depan rumah. Dijawab sama si bapak-bapak tua, yang di masjid itu bukan manusia, yang di masjid isinya binatang, ada monyet, ada anjing. Loh, apa sih udah? Asalnya puas aja tuh orang tadi. Kalau nggak percaya, nih, setelah masuk masjid, pakai kacamata saya, dipakai kacamatanya, terus begitu lihat masuk masjid dia dulu, dari mulai imamnya sampai makmumnya binatang semua, nggak ada manusia. Itu salah satu contoh kecil bahwa ada orang yang secara kasat mata, ya, kita melihatnya bahwa dia ini adalah orang biasa-biasa saja. Bahkan bisa jadi penilaian kita orang ini jauh dari Allah, tapi sesungguhnya hatinya sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 9 wasiat orang-orang yang sudah menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kekasih-kekasihnya Allah, para wali, ya. Mereka orang-orang yang sudah terlanjur cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan 9 wasiat yang kalau kita bisa menjalankannya, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai dan dicintai oleh Allah. Ciri-ciri yang nyata seorang wali itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa itu wali? Yaitu orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dan rasa cemas di dalam hidupnya. Kalau ada di antara bapak-bapak yang punya sifat itu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, enggak takut miskin, ya, enggak takut sakit, enggak takut belangsak, enggak takut ditinggal bininya, enggak takut enggak dapat kerjaan, enggak ada perasaan takut. Kenapa? Sebab dia sudah yakin sepenuhnya bahwa hidupnya itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada rasa takut dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia yang fana. Kalau kita kan enggak, ya. Takutnya kita itu masih sering muncul ketika sakit. Wah, udah kalah-kalah. Takut apa? Takut mati. Padahal kita sudah tahu bahwa yang namanya mati itu adalah haknya setiap orang yang hidup. Sering kita dengar ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Fasih kita membaca ayatnya bahwa setiap jiwa ini pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Tapi nyatanya kita sering takut dengan kematian. Takut bawa mobil hati-hati bawa. Kenapa?
Bukan takut mobilnya lecet, bukan, tapi takut mati. Takut sekali kita dengan kematian. Rasa takutnya luar biasa. Apalagi kemarin-kemarin kan pas musim-musimnya itu kan, wah, jangan-jangan besok dengan saya. Habis ini bentar-bentar innalillahi, bentar-bentar innalillahi. Wah, jangankan yang 60 tahun ke atas, yang 60 tahun ke bawah aja kepikiran. Menghitung tetangga sudah berapa ya? Tetangga sudah 5. Sebelah kanan 5, sebelah kiri baru 1, 4 lagi 10, 5. Siapa yang membantu? Jadi itu orang-orang yang dekat dengan Allah gak ada perasaan takut. Tidak bergantung kepada dunia, sebab dia sudah pasrahkan hidup dan kehidupannya kepada Zat yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gak pernah merasa sedih, gak pernah galau hidupnya, gak pernah cemas hidupnya. Bandingkan dengan kita juga. Jadi kalau mau ngetes kita ini udah wali apa belum? Ngetes udah wali apa belum? Begitu barang berharga punya bapak hilang, alhamdulillah, contoh ini motornya hilang misalnya, ya. Kalau dulu masih bentar, padahal ketika sudah gak ada motor, terus kita bilang, ya sudahlah, barangkali saat ini motor yang semula dititipkan oleh Allah ke saya, sekarang dititipkan kemari. Bisa gak kira-kira begitu? Yang ada mana belum lunas, mana tinggal 2 bulan lagi. Gak usah motor ya gede, ada barang yang kecil, HP, gak usah hilang lah HP, gak usah ketinggalan aja. Bapak mau ke masjid, lupa HP ketinggalan, begitu, HP gimana? Begitu balik ke rumah, lupa juga naruhnya. Itu habis ya di rumah kena sasaran. Istri ngomel, yang nggak tahu, anak ngomel, masa nggak ada yang tahu semua? Kenapa? Di HP ini ada rahasia. Aku ketahuan begini. Wah, cemasnya luar biasa. Barang kecil itu sudah bikin kita kehilangan yang luar biasa. Allah, berarti masih jauh kita dari wali. Baru nggak bisa jadi wali kalau begitu. HP ketinggalan sudah luar biasa, barang kecil itu. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para wali, orang-orang yang sudah menempuh jalan, yang sudah sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tinggalkan 9 wasiat untuk kita. Apa saja wasiat yang 9 itu? Dikatakan man rama an yasruk tariqal awliya falyahfadna hadhil wasaya amila. Siapa orang yang hendak menempuh jalannya para wali, jalannya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah, maka falyahfadna hadhil wasaya amila, maka hendaknya dia menjaga wasiat-wasiat ini dan dia kerjakan. Apa saja wasiatnya? Yang pertama, at-taubah. Yang pertama, at-taubah. Apa itu taubat? Taubat itu apa? Menyesali dosa. Taubat itu taubat, tapi ada maknanya. Taubat itu kan bahasa Arab. Apa itu at-taubah? Taubat itu berarti ar-ruju'. Arti taubat menurut bahasa at-taubatu hiya ruju', arti kembali, balik lagi. Habis pergi jauh, balik lagi. Itu namanya taubat.
Yang tadinya suka ngomongin orang, taubat, artinya apa? Nggak lagi ngomongin orang, itu namanya taubat itu. Udah ditinggalin aja itu. Yang tadinya nggak pernah ke masjid berjamaah, rajin berjamaah ke masjid, itu namanya taubat. Yang tadinya sering ngomel-ngomelin istri, nggak lagi ngomel-ngomelin, jadi lemah lembut ke istrinya, jadi sayang ke istrinya, jadi perhatian ke istrinya, itu namanya taubat. Yang tadinya melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah, ditinggalkan semua itu, lalu dia kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya taubat. Ini wasiat yang pertama. Taubat itu ada tiga macam taubat itu. Yang pertama, ada taubat, ada orang yang kembali, yang tadinya malas beribadah jadi rajin ibadah. Cuma rajin ibadahnya itu karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumben sekarang sholat biasanya ya takutlah, udah tua mati masuk neraka. Taubatnya taubat karena takut masuk neraka. Yang pertama, ada taubat bukan karena takut masuk neraka, tapi karena pengen mendapatkan pahala. Kayak begitu tuh. Tumben sekarang rajin sedekahnya, jalan. Katanya nanti di akhirat orang yang duluan masuk surga itu orang yang rajin sedekahnya. Saya pengen itu. Hal itu boleh. Sama itu juga taubat namanya. Taubatnya taubat karena ingin mendapatkan pahala. Yang ketiga, taubatnya murni taubat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena takut siksaan Allah, bukan karena takut neraka, juga bukan karena mengharapkan surga. Ya, hanya ingin dekat saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah terlalu jauh jalan meninggalkan Allah. Sekarang saya ingin kembali kepada Allah. Jadi yang nomor 3 ini levelnya level tinggi, kita belum nyampe di situ. Nah, kita masih apa? Masih takut neraka, ngarepin surga. Ya lumayan lah, daripada tak sama sekali. Nah, inilah wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama. Nah, untuk taubat ini, Masya Allah, supaya kita bisa melakukan taubat dengan sungguh-sungguh, yaitu sering-sering muhasabah, sering-sering introspeksi diri, banyak-banyak mengingat-ingat kesalahan. Ini gampang apa susah? Mengingat kesalahan itu gampang apa susah? Paling susah. Diucapin mah enak gampang, tapi dilaksanakan susahnya minta ampun. Kalau disuruh ingat-ingat kebaikan gampang. Ingat-ingat kebaikan paling gampang muncul sendiri. Alhamdulillah hari ini sholat di waktu berjamaah. Alhamdulillah makan tadi ikut duduk dengerin ta'lim, niat yang sikap show beberapa pahala itu dengan pahala segala macam. Tapi kesalahan kita, dosa kita tutup. Nah, makanya kalau orang ingin mendapatkan kelezatan taubat itu harus bisa menyisihkan waktu dalam sehari semalam itu sebentar saja untuk duduk baina wa baina Allah, antara dia dengan Allah. Coba Pak, dicoba deh. Setiap sebelum tidur, ya, sendiri duduk di kamar dalam keadaan gelap. Jangankan orang lain, orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri kita, kalau bisa jangan tahu.
duduk kita sendiri introspeksi, ya, ngorek-ngorek kesalahan diri, bukan ngorek-ngorek kesalahan orang. Sepanjang sehari apa yang sudah saya lakukan terhadap istri saya, terhadap anak-anak saya, terhadap tetangga saya. Kadang-kadang ada perbuatan dosa atau kesalahan yang kita tidak nyadar. Ternyata kita udah bikin orang lain sakit hati. Kecil sepele. Bapak keluar dari rumah, lewatin rumah tetangga, ada orangnya di depan rumah. Kita nggak nyukur dia, main lewat-lewat aja. Ya. Bagi kita saat itu biasa saja, tapi tetangga bilang belagu amat, mentang-mentang TV baru, lewat aja. Kitanya nggak ngerasa, tapi tetangga kita ya ngerasa. Ini kan dosa yang tidak terasa. Maka muhasabah, tutup pintu, gelapin kamar sebentar ya. Ya mungkin awal-awal bikin curiga, makanya supaya nggak curiga, HP-nya jangan dibawa, HP tinggalin. Menurut saya sekarang repot deh. Tumben-tumben suami masuk kamar gelap-gelapan, dikunci lagi, bawa HP lagi. Tapi kalau HP-nya tinggalin, aman. Keluar dari kamar, bisa nggak tidak? Setiap mau tidur dengan orang yang paling dekat dengan kita, yang sudah pasti banyak kita melakukan kesalahan dengan orang itu, siapa? Istri. Bisa nggak pas mau tidur malam? Apa minta maaf ya? Kalau selama kita berbuat salah, paling bilang tuh suami. Atau kenapa sih dipegang kita nyata panas enggak? Awal-awal mungkin begitu Pak, karena tumben-tumbenan. Tapi kalau udah biasa enggak, ya Allah indah itu plong itu. Bapak minta dibukakan pintu maaf dan sebesar-besar. Barangkali dari pagi sampai dengan saat ini ada ucapan Bapak. Kenapa udah mau mati Bapak? Hebat. Sebentar lagi nyawa kita akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gak ada jaminan setelah itu kita akan balik lagi. Maka minta maaf, terutama yang dari istri, ya, yang dari istri harus lebih dulu minta maaf kepada suami dan minta ridhonya suami. Ini yang pertama, taubat. Wasiat yang pertama, taubat. Kalau pengen mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru wasiat yang pertama aja udah Masya Allah. Ya sekurang-kurangnya Nabi mengajarkan apa? Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sedikitnya dalam sehari semalam berapa? 100 kali. 1000, Masya Allah. Dicoba di 100. Astagfirullah. Mulutnya astagfirullah, hatinya minta ampun kepada Allah. Jadi Allah, tolong ampun segala kesalahan-kesalahan saya yang sengaja saya lakukan ataupun yang tidak sengaja saya lakukan. Sebab orang yang taubat itu karena Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan semakin sering kita istighfar minta ampun, semakin berguguran dosa-dosa kita. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang kedua, al-qanaah. Al-qanaah. Apa sih qanaah itu, Pak? Qanaah itu kalau kita terjemahkan secara bebas artinya merasa cukup, selalu merasa cukup. Radhiya bil yasir, nerima dengan
yang sedikit menurut penglihatan kita, tapi karena kita yang nerima kalau kata orang Jawa, maka yang sedikit itu terasa banyak bagi orang-orang yang memiliki hati yang qanaah. Jadi hidupnya ada mana itu syukur aja hidupnya, nggak pernah ngeluh hidupnya. Ini berat apa enteng? Masya Allah. Jadi yang pertama taubat tadi, Masya Allah. Yang kedua juga, ini biasanya yang banyak mengidap penyakit kebalikan daripada qanaah ini siapa? Perempuan. Ya, perempuan, laki-laki korbannya biasanya. Ya, korbannya. Jadi kebalikan qanaah itu apa? Kebalikannya qanaah itu tamak, rakus, juga pernah puas, kurang aja. Yang ada belum habis, masih pengen terus nambah. Jadi yang ada di hati dan pikirannya itu adalah apa? Harta dunia, kekayaan, kedudukan, jabatan, segala yang bersifat dunia. Hayo aja hati dan pikirannya disibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah kematian. Ketika sudah dikubur, sudah bersatu dengan tanah, baru di situ stop, berhenti. Dia lagi punya keinginan. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang sudah punya sifat qanaah ini, ya, sama taubatnya tadi sudah jalan, sudah sering melakukan apa? Taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hati supaya hati itu dapat menerima ya, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagiannya dari Allah segitu, ya dia terima. Ya. Susah tapi Masya Allah. Nah, biasa penyakitnya dari apa? Dari orang yang ada di samping kita. Makanya Nabi ketika digambarkan tentang neraka, didapati di dalam neraka itu paling banyak penghuninya adalah perempuan. Ditanya apa sebabnya? Bukan karena nggak sholat, bukan karena nggak puasa. Kebanyakan mereka itu yakfurnal asyir. Apa yakfurnal asyir? Kufur terhadap yang jadi suami. Jadi nggak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Ngomel dulu ke suami, nyelak dulu ke suami, dikasih salah nggak dikasih apa lagi. Nah, makanya paling banyak di neraka itu adalah kaum perempuan. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan banyak-banyak doa aja dulu. Yang doa aja kita masih kebingungan, ya, pengen taubat, benar-benar taubat. Setiap saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa? Memperbaiki hati kita supaya bisa memiliki hati yang qanaah, hati yang merasa cukup, ya, nggak rakus. Sudah yang ada dinikmati dan disyukuri, ya, diyakini bahwa itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lebih tahu ya apa-apa yang layak bagi hambanya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua itu saja dulu apa yang dapat kita sampaikan. Bahwa tadi ada hadis Nabi SAW terkait dengan qanaah itu, kata Nabi, al-qanaatu kanzun la yafna. Bahwa qanaah itu, sifat qanaah itu adalah merupakan harta berharga. Kalau pengen tahu orang kaya itu bukan yang rumahnya gede, bukan yang kendaraannya mewah, bukan. Orang kaya itu orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang legowo, hati yang nerimo. Gak seberapa besar rumahnya, tapi hatinya yang besar, nerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu
nggak seberapa bagus kendaraannya, tapi saat dia mengendarainya hatinya lapang, nggak pernah tengok kanan kiri ini dengan apa yang orang lain miliki, tidak. Dia cukup merasakan dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepada dia. Itu orang kaya yang sesungguhnya, dan itulah orang yang paling kaya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita Profesor Muhammad, yaitu diantaranya sikap kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Kita harus sering introspeksi diri, sering muhasabah agar kita kembali ke jalan yang tentunya. Kemudian yang kedua juga agar kita kembali bertobat. Mungkin itu yang disampaikan Bapak tadi. Barangkali ada di antara jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin sharing atau yang bertanya dalam hal materi atau di luarnya, kami persilakan. Ya, Pak Jajan, silakan. Saya mau nanya dikit aja, lebih utama mana antara istighfar dengan sholat? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih utama mana istighfar apa sholawat? Pertama, bahwa dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dua-duanya memiliki keistimewaan. Kaitannya dengan istighfar secara khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Keutamaan yang istighfar itu, selain kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buah dari istighfar itu Allah berikan kelapangan hidup. Allah berikan kelapangan hidup. Allah berikan keturunan. Ya, itu fadilahnya istighfar. Salawat, Allah juga menyebutkan secara khusus. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawalinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sebelum Allah sallu 'alaihi, Allah bilang dulu inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka itu kalian orang-orang yang beriman bersalawatlah. Maka alangkah lebih baiknya istighfarnya kita jalankan, sholawatnya juga kita jalankan. Kalau ditanya mana yang lebih utama, istighfar atau sholawat, dua-duanya memiliki keutamaan. Kalau dibilang istighfar lebih utama dari sholawat, juga enggak. Atau sholawat lebih utama daripada istighfar, juga enggak. Memang ketika orang bersolawat, sudah secara otomatis ada istighfar di dalamnya. Orang yang bersolawat kepada Nabi diampuni dosa-dosanya. Orang yang bersolawat kepada Nabi dimudahkan rezekinya. Orang yang bersolawat kepada Nabi dilapangkan hidupnya. Orang yang bersolawat kepada Nabi nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak mau bilang sholawat lebih utama daripada istighfar. Ya sudah,
udahlah sholawat aja, takut itu kalau istighfar sholawat aja, kita istighfar. Maka yang indah itu 100 kali istighfarnya, 100 kali sholawatnya, 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lengkap dikerjain semuanya. Ya, itu cukup Pak Ustaz ya. Jadi dua-duanya itu diutamakan. Ya mungkin kita bisa manage waktunya gitu ya. Saat mana kita bersifat dan saat kapan kita bersolawat. Ya. Ada yang lain? Ya Pak Asep sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita itu tidak ada rasa takut terus untuk rasa takut kan nanti disampaikan Ustaz ya, nggak takut sakit terus rasa takut pada itu kan yang disampaikan terus untuk menghilangkan rasa takut supaya apa dan bagaimana. Bapak sekalian, bahwa yang namanya takut, apalagi sedih, bahagia, itu adalah merupakan sifat yang memang ada pada diri setiap manusia. Selagi dia manusia, itu mesti ada punya yang namanya rasa takut, cemas, dan lain sebagainya. Takut itu bukannya nggak boleh, cemas itu bukannya nggak boleh, sedih itu bukannya nggak boleh, sah-sah saja karena memang itu fitrah. Allah ciptakan kita itu ya dilengkapi dengan apa? Perasaan-perasaan tadi itu. Yang tidak boleh itu adalah rasa takut yang berlebihan. Bahwa kita takut mati, ya boleh. Bagaimana caranya supaya takut itu tidak menjadi dosa? Maka persiapkan. Takut besok mati, sholatlah. Kan bagus kalau gitu. Takut mati besok, sholatlah. Coba kalau nggak ada rasa takut, nggak sholat, ayo sholat. Dia mati, saya nggak takut mati. Banyak tuh orang yang nggak mau sholat karena takut mati. Ya, kalau orang yang motor ugal-ugalan, coba itu orang-orang kayak gitu nggak takut-takutnya mati. Ya. Nggak takut tapi salah, nggak takut, salah penempatan. Nah, takut yang nggak boleh. Mau keluar rumah, takut tiba-tiba ada gempa, ada cuci rumah aja, lagi kopi cuci rumah aja di rumah, takut kena kopi, akhirnya mati juga dalam rumah gara-gara takut yang berlebihan. Jadi takut itu ya, asal kita tepat menempatkannya, maka menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang terpuji. Takut kepada Allah dengan takut kepada manusia beda kan? Kalau takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk, bedanya apa? Kalau takut kepada makhluk kita menghindar, kalau takut kepada Allah kita mendekat. Bedanya, diam, takut, bilang kabur, mau kabur, ada macan, kabur. Takut sama macan, kabur. Tapi kalau bahasa takut kepada Allah, bukan jauh, bukan pergi meninggalkan Allah, justru mendekat. Karena kalau Allah yang kita takuti bukan zatnya, tapi apa? Murkanya, siksaannya, amarahnya. Maka dapat kita rangkul Allah, kita dekati Allah supaya tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup Pak Sada. Ada yang lain? Enggak ada. Ya, mungkin cukup Pak Sada. Itu aja. Sholat Isya sekarang ditutup Pak Sada. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah,
sekalian, kajian kita pada sore hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi saya dan bapak sekalian, dan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, lebih menjadi orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah dan memiliki hati yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama-sama kita tutup dengan membaca doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi wa mutahhiri sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi